Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Salam Aleichem. Hari ini Jumat, tanggal 18 November 2022, saya Pendeta Jain Dungus dari Gedung Gereja Kemim Sion Madidir Ure, melalui Suara Fajar Sion, mengajak saudara-saudara untuk beribadah bersama. Membuka ibadah kita di saat ini, mari kita mengangkat pujian lagu yang berkata, Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Mari berdoa. Berada di hari yang ke-18 di bulan November 2022, kami sungguh bersyukur karena kami meyakini Tuhanlah yang sudah menuntun akan hari-hari kehidupan yang kami jalani. Kami sadar bahwa dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan sungguh tidak mudah, sebab tidak sedikit pergumulan, tantangan, cobaan yang diperhadapkan kepada kami. Baik itu dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, usaha, pendidikan dan pelayanan kami dan lain sebagainya. Kami sadar bahwa menjalani hidup tanpa Engkau Tuhan tidak ada artinya. Semua akan menjadi sia-sia. Apa yang akan kami perjuangkan, bahkan pengorbanan kami akan menjadi sia-sia dan tidak berarti. Oleh karena itu menyadarkan kami bahwa sesungguhnya kami sangat membutuhkan Engkau Bapa untuk memberikan petunjuk bagi kami dalam kami mau melangkah menapaki akan hari-hari kehidupan pemberian daripada Tuhan. Maka biarlah kami selaku anak-anak-Mu, kami selaku umat-Mu ya Tuhan, senantiasa hidup menurut kehendak-Mu, hidup sesuai apa kata firman. Maka kini dalam ibadah subuh saat ini, kami hendak mendengar, kami hendak membaca firman-Mu dalam Alkitab. Maka kiranya Tuhan, Engkau akan membuka telinga kami untuk mendengarkan firman, dan hati kami untuk menerima firman dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni kami dan kasihani kami ya Tuhan, agar firman yang akan kami dengar, firman yang akan kami baca akan memberkati kami dan memberikan kehidupan baru bagi kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah, jadilah kiranya ibadah kami di saat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di hari ini dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15. Galatia pasal 6 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Demikian firman Tuhan dalam kitab Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak bagi kita semua, bagi orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, untuk mengaku iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Aleichem. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Rasul Paulus adalah rasul yang paling menentang sikap orang-orang yang bermegah dalam hal-hal duniawi. Karena satu-satunya kemegahan yang sejati adalah bermegah dalam salib Kristus. Ya, dalam perenungan kemarin hari telah dijelaskan makna sebenarnya kata salib Kristus, yakni lambang kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, juru selamat untuk keselamatan kekal manusia. Nah, salib Kristuslah yang menjadi utama dalam hidup kekristenan. Jadi orang Kristen tidak lagi menjadi milik dunia, bukan lagi hidup untuk melayani dunia dengan segala keinginannya. Kita telah disalibkan supaya tidak lagi bermegah terhadap keadaan lahiriah, tetapi bermegah dalam keadaan rohania. Hidup di dalam Tuhan Yesus adalah hidup menjadi ciptaan baru. Nah, inilah inti hidup kekristenan yang sejati dan murni. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan kematian Tuhan Yesus, tirai sekat yang memisahkan antara orang Yahudi dan orang Yunani, budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, disobek oleh salib sehingga muncullah ciptaan baru. Dalam tatanan dunia, ciptaan baru tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, sunat atau tidak sunat, tidak ada hamba atau orang merdeka, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Keselamatan tidak tergantung pada tindakan-tindakan kita, tapi atas apa yang Tuhan Allah lakukan di dalam kita. Nah, agama sejati bukanlah suatu perilaku eksternal tertentu, tetapi penyerahan hati sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menjadi ciptaan baru di luar kasih karunia-Nya. Bila kita dibenarkan, sebuah perubahan dimulai dalam hati kita. Kita berhenti menjadi orang yang menyenangkan dunia dan menjadi orang percaya yang ingin menyenangkan Allah. Nah, bagaimana cara kita hidup menyenangkan Allah? Yaitu hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Hiduplah dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Nah, ketika kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi sesama. Tidak ada manusia yang mengatakan bahwa ia mengasihi Allah namun membenci sesamanya, atau dengan kata lain mengasihi sesama namun tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, jangan pernah berhenti melakukan kebaikan, karena dengan melakukan kebaikan kita telah menjadi berkat bagi orang lain. Maka dari itu lakukanlah apa yang difirmankan oleh Tuhan, sehingga kita tidak lagi hidup menuruti keinginan daging yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah, tetapi kita hidup baginya karena anugerah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.